gitu. Mungkin begitu. Baik. Insya Allah tapi pasti akan saya review lah. Gitu. Kalaupun nanti perlu pertemuan lagi kayak Zoom gini untuk membahas artikel-artikel itu juga boleh juga. Nanti kalau sudah agak senggang gitu. Baik, Prof. Iya. Ada yang baik, Prof. Kita mulai saja ya, Prof ya. Peserta juga sudah mulai berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama-sama di ruang Zoom yang tanpa batas ini ya. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ya, seperti sekarang ini kita bisa berinteraksi dengan tempat yang berbeda, tapi kita bisa bertemu di satu tempat, satu titik ya, yang bisa dibilang satu amazing lah ya, satu hal yang kita dulu tidak bisa membayangkan, kita bisa bertemu di satu tempat, di satu ruangan online ya, walaupun berbeda jarak dan tempatnya. Baiklah, hari ini adalah hari terakhir pertemuan penulisan karya tulis ilmiah yang merupakan pertemuan yang ke-9 dengan Prof. Ketut. Kemudian nanti di akhir sesi ini juga kita akan melakukan FGD, artinya kita ingin melihat mengharapkan saran, kemudian kritikan dari para peserta, kemudian masukan juga dari Prof, kemudian juga bagaimana kegiatan data sharing ini bisa dilaksanakan lebih baik di tahun-tahun mendatang. Nah, seperti itu ya Prof ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Prof untuk memberikan materinya dan sekalian sharing dengan peserta yang sudah berhadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya materi yang harus saya berikan itu sudah habis sebenarnya ya. Jadi saya tinggal mereview aja beberapa artikel yang sebenarnya sudah saya kirim kembali ke Bu Usi dan Bu Dian kemarin kalau nggak salah begitu ya. Tapi keempat artikel yang terakhir, keempat artikel yang terakhir itu belum dibahas sama sekali, belum didiskusikan sama sekali ya. Itu kemudian jadi nggak tahu apakah materi sekarang ini kita diskusi dengan artikel yang ada atau kita saya hanya menunggu pertanyaan saja sehingga itu akan bisa barangkali bisa lebih bermanfaat daripada kita membahas jurnal artikelnya. Tapi kalau kita mau bahas artikelnya ini sudah saya siapkan juga. Begitu Bu Usi dari saya barangkali itu. Kalau masalah materi, kalau nggak salah sudah semua kayaknya ya. Kurang apa lagi Bu ya, kira-kira Bu? Itu Bu. Baik Prof, kayaknya kita lebih baik diskusi apa saja yang menjadi permasalahan dan kemudian kita berharap ada solusi sehingga kita bisa menulis dengan baik dan bisa diterima di jurnal yang kita tuju. Nah, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dosen, dipersilahkan untuk berinteraksi, bertanya, kemudian berdiskusi dengan Prof. Ketut, dan kesempatan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk kita bisa mendapatkan sharing ilmu dari Prof. Ketut. Dipersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ada permasalahan yang mungkin dari hal yang paling kecil yang kita anggap kecil tapi sebenarnya itu sangat besar yang menghalangi kita untuk bisa publikasi pada jurnal bereputasi yang kita harapkan.
Nah, kepada Bapak dipersilakan waktu dan tempatnya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menunjuk peserta yang sudah hadir di sini. Ini nama-nama. Sebelum ditunjuk. Oh, baik, dipersilahkan Bu Yarmaliza. Waktu dan tempatnya. Ditunjuk sama Bu Usi, jadi mending tanya terus ini kayaknya. Iya, Bu. Bu Yarmaliza, dipersilahkan. Baik, Bu Usi, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yarma, selamat pagi. Ya, sedih sekali memang hari ini merupakan pertemuan terakhir kita dengan Prof. Ketut, walaupun memang sebenarnya masih ingin diskusi panjang, tapi karena memang waktu ya Prof ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing Prof terkait dengan publikasi Prof ya, di mana memang saat ini kita dihadapi dengan fenomena Scopus yang kian merajalela dengan pembayaran yang sangat mahal, kemudian juga belum lagi nanti dihadapi dengan tiba-tiba di tengah jalan udah discontinue gitu Prof ya. Itu juga salah satu yang mungkin buat dosen dilema gitu ketika ingin publis di jurnal internasional atau indeks Scopus Prof ya. Termasuk saya Prof, ada beberapa artikel saya yang sudah terpublikasi itu ternyata di tengah jalan discontinue gitu Prof. Ini juga satu hal yang sangat mungkin bagi dosen miris gitu Prof ya. Dan kalau bisa jangan terjadi itu gitu. Harapannya seperti itu Prof. Nah, mungkin pertanyaan saya Prof sedikit terkait dengan Scopus Prof. Kita kenal Scopus itu ada Q1, Q2, Q3 dan Q4 Prof ya. Nah, pengalaman saya ketika saya publikasi di jurnal Scopus Q3 Prof, itu waktu untuk terindeks di Scopus itu cukup lama Prof. Nah, dari dia teraccepted, dari dia dinyatakan dipublish, itu katakanlah di bulan Agustus 2019. Nah, itu ternyata baru terupdate di Scopusnya itu kurang lebih hampir menghabiskan waktu 6 bulan, Prof. Sehingga dapat kita akses di scopus.com. Kemudian lagi, afiliasi saya itu sempat dulunya bermasalah, Prof. Artinya afiliasi di sana ketika saya ketik, ketika saya search Universitas Teguh Umar, itu tidak muncul sebagai dokumen saya di sana di Scopus, Prof. Padahal secara administrasi itu di akun jurnal yang sudah saya isi di OJS-nya itu tepat sebagaimana nama dan biodata saya lengkap dengan afiliasinya. Nah, mungkin Prof sedikit sharing pengalaman Prof terkait dengan publikasi di Scopus. Pertama, apa yang menjadi kendala Scopus itu diindeks Scopus itu bisa mengindeks artikel kita di Scopus itu apa yang menjadi salah satu faktor yang paling dominan sehingga kita dapat mengaksesnya di web Scopus gitu Prof. Kemudian yang kedua, ketika memang artikel kita ternyata di tengah jalan itu sudah discontinue Prof. Apakah mungkin nanti berharap ini Prof, ini ceritanya juga berharap.com ini Prof. Apakah mungkin nanti di tengah jalan jurnal ini kembali pulih gitu Prof, sehingga dia bisa kembali eksis di Scopus, itu jurnal kita yang sudah lewat kemarin discontinue, apakah bisa dikembalikan lagi aktif gitu Prof? Itu mungkin Prof pertanyaan saya dua itu, semoga dapat mendapatkan jawaban dari Prof, dan dosen mungkin kali ini tidak dibuat dilema lagi dengan Scopus. Itu saja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Bu Usi? Kita jawab langsung ya. Saya sebenarnya begini Bu ya, saya belum pernah punya pengalaman untuk kenapa kok lama dimasuk dalam datanya Scopus ya. Nah itu saya belum pernah punya pengalaman, jujur aja belum pernah pengalaman karena memang kalau saya publikasi ya asal publikasi aja Bu ya. Nah itu
Gitu. Barangkali karena jujur aja saya agak sedikit diuntungkan oleh aturan barangkali gitu Bu. Pada saat itu kita memang tidak diwajibkan pada tahun 2012 saya mengajukan guru besar saya itu saya tidak diwajibkan untuk Scopus gitu loh. Tetapi harus ada internasional gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau guru besar yang baru sekarang itu mungkin jauh lebih mumpuni daripada saya gitu Bu ya. Saya pribadi kalau soal mungkin saya malah kalah dengan ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang ada di sini untuk publikasinya gitu. Begitu. Ya. Saya baru begitu aktif bahwa harus ada Scopus dan sebagainya itu setelah ada aturan bahwa seorang guru besar minimal 1 tahun itu harus publikasi dalam jurnal bereputasi. Nah, sejak saat itulah saya mencoba untuk mempublikasikan karya ilmiah saya untuk yang ke Scopus ya. Walaupun saya pribadi atau kami yang guru besarnya enaknya ada untungnya juga Bu, tidak harus Q1 dan Q2 yang bayarannya relatif lebih mahal gitu loh ya. Jadi gitu. Tapi saya sering diuntungkan oleh bimbingan saya yang S3 gitu karena mereka diwajibkan untuk itu gitu ya. Jadi agak nakalan Bu kalau guru besar itu Bu ya. Jadi gitu Bu ya. Jujur aja seperti itu. Nah, kalau lama dan tidaknya sepengetahuan saya itu sangat bergantung dari anunya juga Bu, dari apa itu namanya dari jurnalnya juga Bu ya. Begitu, dari jurnalnya juga. Artinya dari pengelola jurnalnya. Itu kan sama dengan doi begitu Bu ya. Doi itu kita harus menyetor kepada cross-ref-nya. Semua datanya. Baru itu terindeks doi-nya gitu loh. Baru itu doi-nya baru bisa dimanfaatkan. Nah, barangkali di Scopus itu seperti itu Bu. Ya, tapi jujur aja saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu gitu. Dan alhamdulillah kalau saya ke Q4, Q3, Q2 gitu cepat muncul aja gitu loh. Karena saya begitu diterima nggak pernah langsung saya cek di Scopusnya atau apa begitu. Ya. Mungkin itu yang harus saya perbaikin juga barangkali untuk mengecek apakah itu benar Scopus atau tidak, sudah cepat masuk atau tidak. Ya. Nah, itu Bu. Nah, saya selalu menyarankan begini Bu ya, memang bikin artikel itu sulit ya, jujur aja sulit dan itu harus ada passion sendiri, harus ada apa itu namanya ketertarikan kita untuk menulis itu ya. Ya, jadi kalau Ibu mau naik pangkat atau naik apa gitu ya Bu ya, saya berharap itu Ibu tidak bergantung pada satu artikel. Selalu saya ingatkan itu gitu loh ya. Karena jujur aja kalau kita sudah naik pangkat kemudian kita tidak mempunyai cadangan atau apa begitu dipotong kumnya kita akan nunggu lama lagi. Kalau nunggu lama itu boleh jadi ada aturan baru lagi begitu Bu. Ya. Jadi buat selalu artikel-artikel yang siap untuk kita publikasikan. Begitu menurut saya. Saya jujur aja saya sekarang ini saya kemarin sudah cerita bahwa Q4 saya dapat, tahun depan tuh saya sudah ada, artinya kewajiban saya sudah selesai gitu loh. Ya, tahun ini ada 2 begitu ya untuk Scopusnya. Belum lagi Sinta 2 dan Sinta 2 itu ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Ya, baru 2, yang satu masih dalam proses copy editing gitu. Ya, itu Bu. Jadi saya jujur tidak tahu kenapa lama, tetapi saya menduga itu karena pengelolanya juga. Ya, itu Bu, pengelolanya untuk melaporkan ke Scopusnya, begitu ya. Nah, terkait dengan discontinue Bu, kalau pada saat artikel kita itu dipublikasikan tahunnya pada tahun discontinue, maka itu nggak bisa lagi digunakan Bu. Artinya statusnya hanya pada jurnal internasional saja gitu, bukan bereputasi.
Jadi itu, jadi kalau dalam penilaian angka kredit itu begitu. Kecuali kalau nanti kan di Scopus itu ada coverage-nya kan, coverage-nya itu tahun berapa sampai berapa begitu Bu. Nah kalau di pas publikasi kita itu pada tahun coverage itu, ya maka kita masih diakui itu di Scopus. Nah bagaimana menghindarkan discontinue ini? Ya kita harus pilih-pilih jurnal juga gitu Bu. Ya hati-hati yang jurnal apa itu namanya, saya kemarin mengirim artikel itu tulisan yang apa skopusisme itu cukup menarik kalau dibaca di grup itu Bu. Ya itu cukup menarik ya, kita seakan-akan Scopus itu dalam tanda petik selalu dituhankan gitu ya, gitu padahal tidak harus ke sana gitu ya. Jadi kita harus juga memilah dan memilih juga jurnalnya gitu ya. Kalau kita ingin latihan untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita, ya ditulis aja di jurnal-jurnal yang internasional saja, nggak apa-apa, nggak harus terindeks. Kalau kita ingin menumbuhkan kepercayaan diri kita gitu loh. Karena menumbuhkan kepercayaan diri itu amat sangat sulit gitu loh ya. Nah gitu. Kalau kita sudah punya internasional, oh ternyata nulis internasional itu agak mudah atau apa, itu akan tumbuh untuk nulis di situ ya. Nah begitu. Dan yang pasti selalu mencoba pada jurnal-jurnal yang terbaik ya. Walaupun saya kadang-kadang kalau kita memang nggak terlalu percaya diri, ya sudah dari yang paling bawah, misalkan dari Sinta 6, Sinta apa gitu. Ya, tetapi yang harus hati-hati juga bahwa nanti kalau ke Sinta 6, ke Sinta 5, nanti ternyata artikel kita cukup bagus gitu loh. Ya jadi itu kadang-kadang gitu ya, kayak kemarin punyanya Pak Muhammad Ghazali itu cari dulu, itu kan bagus sekali gitu. Gitu. Ya, coba ditulis di Sinta 2 gitu. Itu cukup bagus itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan mahal, Bu. Saya tertarik dengan mahal, Bu, ya. Iya, saya pernah mempublikasikan sampai 12 jutaan, Bu. Ya, pada waktu itu, Bu, ya. Paling tinggi 12 juta. Nah, sekarang cuma 3 jutaan, Bu, untuk Scopus. Cari yang murah-murah aja, Bu, ya. Nah, saya biasanya begini, Bu, ya. Kan saya itu punya grup dosen-dosen di kami, Bu, ya. Di prodi gitu, program. Nah, kalau saya punya artikel gitu ya, selalu saya jual, Bu. Tanda petik saya jual gitu ya. Saya jual ke prodi, ke teman-teman prodi. Ya, nggak tahu ini bagus atau jelek ya, tapi itu yang saya lakukan. Saya jual ke prodi kami begini. Ini saya mau publikasikan ke Scopus ini gitu. Biayanya sekian. Mau nggak urunan kita? Tapi kita batasin jumlahnya hanya 5 orang. Karena maksimum itu 6 orang kalau nggak salah begitu ya. Kebanyakan artikel begitu ya. Ini pintar juga, pengelola jurnal itu pintar juga. Sekarang mulai membatasin berapa jumlah penulisnya. Ya. Nah, itu. Nah, kita gantian di situ. Ada kadang-kadang teman saya punya ini gitu. Saya udah 3 kali atau 4 kali seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Jadi dan alhamdulillah mau. Nah, apa artinya? Kita bisa membantu teman-teman kita yang nggak biasa nulis atau apa begitu ya, untuk bisa punya apa itu namanya, punya paling tidak di CV-nya juga ada lah pernah publikasi di Scopus dan sebagainya. Gitu. Apa keuntungan bagi prodi? Banyak. Gitu loh. Jadi saya nggak memikirkan, karena saya kalau di dosen itu kan guru besar itu biasanya kalau sudah guru besar dianggap sudah paripurna gitu, harus mencoba untuk membantu teman-temannya. Nah itu yang kami lakukan, itu yang saya lakukan gitu. Ya, jadi saya punya artikel, saya tulis berapa ya. Siapa mau nulis ini ya. Nah seperti itu. Ya, jadi untuk mahal itu bisa kita urunan di antara teman kita berlima begitu. Ya.
Syukur-syukur kalau kita punya peer group untuk penelitian, ya. Nah, itu yang harus kita bangun di situ. Mungkin itu Bu, jadi terkait dengan discontinue dan kok lamanya dan juga mahal Bu, ya. Dan alhamdulillah semua dosen di prodi kami itu punya Scopus Bu. Walaupun dia hanya sebagai penulis kedua atau ketiga gitu, atau keempat. Tapi punya, ya memang harus ada pionirnya di situ, ya harus ada pionirnya di situ dan yang untungnya ya kadang-kadang kalau artikel khususnya di artikel di ilmu sosial kalau nggak cepat kita publikasikan Bu ya itu bisa basi gitu. Di ilmu sosial ya. Nah, oleh sebab itu saya kalau membuat datanya sudah dapat segera saya tulis dan saya publikasikan. Saya tawarkan ke teman. Mau ikut nggak gitu, tapi urunan nanti. Nah itu Bu. Jadinya murah Bu, ya. Nah seperti itu yang kami lakukan di jurusan kami Bu, di prodi kami Bu. Ya. Berarti sedikit saya mungkin memperjelas Prof. Berarti kalau ketika jurnal itu discontinue di tahun 2020 misalnya gitu Prof. Sementara publikasi saya itu di tahun 2019 misalnya. Berarti itu jurnal saya nggak kena gitu Prof. Nggak kena gitu loh. Itu kan ada coverage-nya, di cover di ketika kita masuk di Simago-nya ya, Simago-nya itu kan jelas itu berapa tahun coverage-nya. Kan kadang-kadang ada yang terputus. Iya kan, terputus itu kan artinya tidak terindeks di Scopus ya. Nah, gitu. Dan jangan selalu mendewakan Scopus lah, Bu. Begitu maksud saya ya. Walaupun di Dikti selalu bilang Scopus di WOS, Web of Science, itu juga cukup bagus juga gitu. Ya, seperti itu gitu. Dan yang Thomson Reuters seperti itu. Ya, jadi ya, gitu. Jadi saya kalau pengalaman saya dulu saya lebih baik pada jurnal yang terkenal dibandingkan dengan jurnal yang terindeks gitu. Waktu itu saya, Bu. Ya, jurnal yang sudah lama tetapi dibandingkan dengan jurnal yang terindeks pada waktu di Indonesia gitu. Jadi saya lebih baik ke jurnal agroekonomi di Bogor ya dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah terindeks oleh Dikti pada waktu itu. Kenapa? Jurnal agroekonomi itu adalah jurnal yang paling tua gitu, dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang baru gitu. Ya, dan alhamdulillah ya keterima juga gitu pada waktu itu. Mungkin itu Bu dari saya Bu ya, tapi itu pilihan Bu ya. Jadi kadang-kadang itu pilihan kita semua lah ya. Apakah ke Scopus atau Web of Science ataukah Thomson Reuters gitu ya. Nah, itu ya atau ke internasional biasa saja gitu yang kadang-kadang biayanya jauh lebih murah $50 gitu ya tapi paling tidak kalau ke situ kan mudah diakses kan banyak citasi juga bisa untuk kalau kita citasinya banyak gitu ya kan otomatis kan untuk mengajukan proposal jauh lebih banyak juga kan larinya ke sana juga gitu loh. Kita masuk ke Scopus tetapi nggak banyak yang citasi. Rugi juga itu, hanya daftar saja gitu. Ya kan? Nggak menambah H indeks kita, nggak menambah I indeks kita. Padahal pada waktu kita mengajukan proposal ke Dikti itu ada syaratnya H indeksnya juga sekarang ini kalau nggak salah itu. Iya kan? Dilihat juga itu. Nah, itu yang jadi penting Bu, ya, yang jadi perhatian kita juga gitu. Mungkin itu Bu dari saya. Makasih. Baik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Yarmaliza sudah berbagi informasi juga dengan kita sehingga dari pengalaman Bu Yarmaliza bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi ilmu, sharing dan menyampaikan saran juga boleh sih nanti ya di akhir kegiatan kita atau perlu ditunjuk nih?
Ini nggak ada yang buka kamera nih, Pak. Hmm. Bu Yayu nih ada buka kamera nih, Bu Yayu. Dipersilakan Bu Yayu. Mungkin ada sharing pengalaman Terima jadi kasih. pembelajaran bagi kita. Silakan Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Ketut, kemudian Ibu Dr. Usi dan Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Saya yang kemarin itu Prof, alhamdulillah sudah perbaiki dan sudah selesai kemarin Prof ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan Prof, kita kan ketika sudah mulai ya lektor lah ke atas begitu, ataupun lektor begitu, kita sudah mulai mencoba ke jurnal internasional, walaupun seperti Prof sampaikan tadi tidak harus Scopus, ya Copernicus, Thomson Reuters dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, ketika jakfung kita tuh di AA itu bidang A misalnya, apakah juga harus ketika yang kita tulis itu di lektor 200, lektor 300 itu juga harus bidang yang sama, atau boleh sub? Seperti Prof sampaikan kemarin, Prof kan menulis tentang I.O. Apakah ketika karya Prof ke depan, di lektor 300 dan sebagainya juga harus ikut analisis I.O. itu juga, Prof? Ataupun boleh di luar itu, tapi dia masih subnya begitu. Terima kasih, Prof. Langsung saya jawab Bu ya. Sepertinya sepertinya tidak harus tetap I.O. Bu. I.O. sekarang sudah saya tinggalkan Bu. Alat analisa itu sudah relatif sudah cukup tertinggal lah kalau saya gunakan gitu ya. Walaupun itu sebenarnya cukup powerful untuk menganalisa keterkaitan antar sektor atau apapun apa begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya lebih cenderung kepada itu kalau saya memang bidangnya ekonomi pertanian, tetapi saya lebih mendalami pada economic modelingnya. Ya. Jadi itu sehingga segala analisa itu selalu ada model ekonomiknya. Itu jadi kalau Bapak Ibu lihat di artikel saya gitu ya, itu jarang sekali ya saya ada penelitian yang sifatnya sosial, saya sebagai nomor 1. Gitu. Selalu nomor belakang kalau kajian sosial gitu. Kalau kajian sosial itu selalu dia bagian dari penelitian saya dan saya nomor 2 nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita dalam satu tim ada beberapa artikel yang bisa dibuat dari laporan penelitian itu, maka saya tidak selalu harus nomor 1. Boleh jadi teman saya yang nomor 1, tapi dia punya kewajiban untuk menulis artikel itu. Hanya tetap kita sharing di antara teman-teman. Monggo ditulis gitu loh. Ya, seperti itu ya. Nah, itu. Memang ada baiknya tetap pada, kalau saya pada payung yang agak besar gitu di prodiknya. Ya, payung agak besar ya. Yang lebih baik lagi sebenarnya kalau kita bicara bicara spesialisasi kita kalau di pertanian lebih banyak lari ke komoditi. Ada kalau lari ke komoditi itu ada kecenderungan topik-topik praktik, topik-topik penelitiannya itu cenderung untuk bisa jenuh. Nah itu ya saran saya sih gitu. Jadi saya selalu lari, maka saya selalu berpegang pada bahwa saya itu ada di modeling. Maka setiap penelitian kalaupun komoditinya berbeda modelnya saya bisa masuk di situ. Jadi itu. Jadi kalau di kami misalkan ekonomi pertanian, nah kayak gitu, atau manajemen agribisnis yang guru besarnya seperti itu. Jadi kita tetap pada payung yang besar gitu. Menurut saya gitu. Ya kalau Ibu sanggup untuk spesialisasi itu jauh lebih baik gitu. Jadi Ibu akan bisa disebut sebagai ahli apa gitu.
Tapi teman-teman di Sosek itu selalu tahu bahwa kalau bicara, di teman kami gitu, selalu tahu bahwa kalau bicara tentang model selalu diskusinya dengan saya. Gitu. Karena saya memang larinya ke situ. Gitu. Tapi tanpa merubah ke ekonomi pertanian. Sekarang pun nggak linear pun masih diizinkan kok. Kayaknya di pak yang baru itu begitu. Cuman berikutnya penelitian-penelitian itu harus yang berpindah itu yang baru. Di S3-nya ya. Mungkin itu Bu. Jadi ya belum begitu ketat di dalam itu ya. Kalau Ibu mau memperbanyak tulisan ya saya pikir ya itu tadi mungkin caranya. Kalau itu memang bukan spesialisasi yang ingin Ibu tuju, larikan aja Ibu sebagai penulis kedua. Seperti itu. Gak apa-apa ya. Menurut saya sih gak apa-apa gitu ya. Itu saya Bu. Kalau saya lakukan begitu Bu. Saya kalau ditanya apa Pak, spesialis saya ekonomi pertanian tapi lebih kepada ekonomi modelingnya. Seperti itu. Gitu Bu Yayu yang bisa saya Baik berikan. Prof, berarti Prof tuh kalau kita ekonomi lebih kepada statistikanya gitu ya Prof. Iya. Ekonometrika. Iya, ke situ Bu. Yeah. Makanya saya ngajarnya itu pasti itu ekonometrika, metode penelitian, analisa kuantitatif, seperti itu. Kemana-mana begitu, ya. Seperti berarti itu. semacam applied ya Prof, ekonomi iya. applied ya. Applied economics. Applied economic ya. Ya, pada waktu S3 itu juga begitu. Saya tulis applied economic. Gitu. S3 jadi, saya kalau Bapak Ibu tahu itu nggak ada pertaniannya, perdagangan bebas terhadap ekonomi regional itu lebih ke ekonomi. Makanya saya larikan ke modeling. Begitu. Kalau saya lari ke ekonomi, saya harus pindah dari prodi agribisnis ke prodi ekonomi gitu. Karena ekonometrika di pertanian juga ada. Begitu Bu ya. Baik Prof. Ya. Sudah cukup jelas. Terima kasih ya Prof. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Yayu sharingnya. Mungkin jadi pengalaman juga ya bagi saya khususnya. Karena saya ini bidangnya sebenarnya S1-nya kimia, Prof. S2-nya ilmu pangan, S3-nya lari lagi ke kimia. Nah, karena saya home base-nya di perikanan, saya kemarin itu ngambilnya sensor gitu, biosensor kesegaran ikan. Nah, gitu. Jadi artinya bisa dipakai juga di perikanan. Nanti kalau tiba-tiba saya harus dipindahkan home base-nya ke pertanian, saya juga bisa lari ke arah ke pertanian sebenarnya ya, Prof. Ya, gitu. Iya. Ya, mulai lebih hati-hati Bu ya. Ada teman kami itu udah cukup senior juga gitu. Kalau kumnya udah luar biasa, saya aja kumnya juga kalah Bu. Tapi karena dia S3-nya itu waktu itu manajemen pendidikan, pada dia orang ekonomi manajemen, dia ngajukan dari manajemen ekonomi gitu. Ya. Nggak bisa sampai sekarang Bu. Nah gitu ya Prof. Juga. Makanya jadi, saya juga harus mencari, kita harus konsultasi kemana nih Prof ya, kira-kira seperti itu ya. Karena arah risetnya tetap masih sama, arah risetnya pangan secara luas ya kan. Pangannya itu bisa pangan perikanan, bisa pangan pertanian. Nah ketika kita home base-nya di perikanan, nanti pengajuannya melalui perikanan, nah artinya kan penelitian kita memang harus menuju ke perikanan, seperti itu ya Prof? Iya. Lihat home base-nya aja nanti gitu. Bukan bidang keilmuannya kita ya gitu Prof? Sebenarnya kalau kita aturan sekarang agak ada fleksibilitasnya Bu ya, ada fleksibilitas. Kalau S3-nya nggak linear kayak gitu ya, itu sepertinya tidak dipermasalahkan. Ya. Saya belum detail yang terbaru ini yang 2019 atau 2020 gitu ya. Itu sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan untuk linearitas dengan S3. Yang paling penting adalah pada saat setelah S3 itu diperoleh, kita itu fokus penelitiannya kemana gitu.
Oh gitu ya Prof ya. Jadi kita nggak lari dari nggak rezeki lari-lari kita. dari situ, gitu loh. Saya begitu selesai S3, walaupun saya jujurnya adalah dampak perdagangan bebas dan perekonomian regional di S3 saya, tapi begitu pulang langsung saya ke ekonomi, ke pertanian semua. Modelingnya saya hantam di situ gitu loh. Dan alhamdulillah gitu loh. Saya dimudahkan untuk itu ya. Termasuk saya itu selalu diberi kemudahan itu. Ya alhamdulillah lah gitu. Walaupun pada akhirnya saya pada saat itu jadi korban juga untuk saya pas mengajukan itu adalah pertama kali ada pemeriksaan tentang plagiasi. Ya kemarin saya sudah cerita gitu. Mengajukan itu ada kebijakan baru harus dicek plagiasinya. Nah saya kena gitu ya. Walaupun itu plagiasi dari tulisan saya sendiri ke Bu Yayu kemarin ya yang tanya juga itu. Kena Bu, akhirnya apa 50 kum saya hilang gitu. Jadi kita tidak bisa buat alasan ya Prof ya. Misalnya plagiasinya itu dari tulisan kita sendiri. Nggak boleh. Gimana ceritanya nih Prof? Saya udah kena kemarin, Bu Dr. Lucy. Ya Prof, udah kena ya Prof? Iya. Jurnal saya dibalikkan bolak-balik ya Prof. Jadi itu masih di jurnal masih kita bisa perbaikin Bu. Tapi kalau sudah kita publikasikan pada saat itu di jurnal-jurnal tidak memeriksa itu gitu loh. Kalau sekarang di jurnal sudah ada periksa Turnitin dan sebagainya, ya kan? Bu Yayu ngalamin gitu ya. Nah saya enggak. Nah apa yang harus saya lakukan? Ya saya drop 2 itu 50. Dan syukurnya itu saya pada saat itu sudah sering publikasi juga, nulis, ikut seminar dan sebagainya. Nah, jadi yang 50 itu bisa dibuang berarti Prof yang. Iya. Oh gitu. Lah kalau kita yang kebuang itu Scopus kan rugi, Bu. Itu 2 itu terakreditasi nasional pada waktu itu. Nah, ketika kita sudah mengirim jurnal kita, plagiasi kita juga kita sudah cek waktu kita mengirim artikel dan mereka memang minta waktu penulisan artikel. Apakah ketika pengecekan sekarang, apakah itu akan terbaca lagi sekali lagi? Artinya sudah, kalau kita cek lagi gitu misalnya, yang udah dipublikasi, yang sudah dipublikasi. Hati-hati ketika itu Bu ya. Saya pernah ngalamin begitu waktu seminar internasional yang dijanjikan itu masuk dalam Scopus, Bu. Ya. Saya artikel sudah saya kirim. Saya sudah cek, saya punya Turnitin ada, plagiasi checker ada lah pokoknya. Itu bebas saya, hanya 5%, 7%-an saya begitu. Tulisan saya waktu itu. Ya kan? Akhirnya mereka cek loh, kok 90% lah. Kok sama begitu Bu? Artikel saya 90% sama gitu. Saya dipikir apa itu namanya dipikir saya apa itu namanya plagiasi. Ternyata mereka salah menaruh artikel saya di dalam apa ya repository mereka. Nah, dianggap saya plagiasi. Nah gitu Bu, akhirnya ya sudah, saya bilang akhirnya nggak masuk Scopus itu ya, tapi ya untungnya pada waktu itu masih dibiayai oleh universitas, jadi perjalanannya saya masih agak gratis gitu. Yang penting dapat sertifikat aja lah. Tapi saya tidak ajukan untuk guru besar saya gitu pada waktu itu. Karena sudah dapat guru besar. Akhirnya artikel itu saya kirimlah ke IRA itu Bu. Ya. Yang ke IRA malah masuk ke U3 di tahun 2021 itu. Jadi kita nggak usah putus asa lah. Kalau nggak masuk di seminar, nggak masuk Scopusnya, kita perbaikin. Tulis ke sana. Ya, Prof. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih pencerahannya. Ada lagi nih dari dosen-dosen, dari Bapak Ibu. Silakan. Baik, Prof Ketut, saya mau mohon izin nih, kebetulan ada kegiatan di Zoom. Sebenarnya macam kemarin bisa ikut sampai selesai ya Prof. Monggo. Ini mohon maaf, makasih banyak ya Prof. Monggo. Sehat selalu dan sukses. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yayu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Usi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ibu-ibu dan bapak yang lain yang ingin bertanya. Boleh izin Bu Usi? Oh, boleh. Silakan, Bu. Kori ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Usi. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Pak Prof. Ketut, dan panitia Data-Serik. Gini Prof, saya punya data penelitian yang belum dipublis, tetapi 2014 kan. Kemarin itu saya sudah buat artikel di 2014, tetapi ditolak. Karena ditolak, jadi saya tidak memperbaikinya lagi dan tidak kirim ke tempat lain kan. Cuma sekarang saya memikirkan, kira-kira apa masih bisa saya publis. Setelah saya melihat di lapangan, datanya itu masih relevan, masih ya hasilnya masih sama. Kalau saya wawancara lagi masih sama. Ini tentang perubahan sosial kearifan lokal. Oh, gitu Bu ya. Nah, Ibu Kori mungkin bisa saja artikelnya dikirim ke Prof ya, untuk direview. Masih belum pede, Prof. Referensinya masih punya yang lama, belum perbaiki referensinya gitu. Ya Bu, diperbaiki aja Bu. Nanti nomor WA saya tanya aja Bu, situ punya Bu saya Bu ya. Saya ceritain Bu ya, yang Q4 yang barusan saya diterima Bu ya. Ini untuk kita aja pengalaman. Ya. Data itu sudah menghasilkan berapa mahasiswa. Mahasiswa itu bimbingan saya sekarang jadi kolega saya. Artinya sekarang beliau itu jadi dosen juga di UNIF. Ya. Saya olah data itu karena memang banyak sekali data itu gitu loh. Saya kadang-kadang itu saya agak gila juga kalau penelitian gitu ya. Kadang-kadang ada data yang nggak perlu saya, nggak diperlukan oleh penelitian saya, itu saya ambil gitu. Kan tinggal nambahin aja. Misalkan kalau kita dalam ilmu pertanian, dalam ilmu sosek atau agribisnis, biasanya kita hanya butuh data untuk analisa volume aja. Itu kadang-kadang saya tambahin harganya berapa gitu. Sehingga saya punya data banyak. Ya. Nah, salah satunya itu data yang saya buat, yang saya publikasikan, yang saya pamerkan kemarin, saya dapat Q4. Itu adalah data tahun 2016. Apa itu strategi optimalisasi sumber daya rumah tangga dengan AHP. Berapa jumlah sampelnya Bu? 25 orang Bu. Tapi saya ramu dengan baik gitu Bu. Ya, baik menurut ukuran saya dan mungkin baik juga menurut ukuran jurnalnya karena diterima gitu loh ya kan. Jadi itu Bu. Jadi sangat bergantung dari kita bagaimana kita menyampaikan tulisan itu. Gitu. Jadi itu tadi Bu, mungkin karena Ibu begitu ditolak nggak percaya diri itu menumbuhkan itu yang paling penting bagi saya, bagi Ibu barangkali itu ya. Jadi belajar lagi menumbuhkan itu nggak ada orang lain selain diri kita sendiri gitu Bu ya. Jadi jangan putus asa kalau gitu ditolak. Begitu tolak mutung apa bahasa Jawanya itu mutung enggak lah, jangan itu Bu ya. Maju lagi Bu. Dan jangan dipikir bahwa saya selalu diterima penelitian, guru besar selalu diterima, tidak Bu. Saya sudah berkali-kali juga ditolak Bu, dan ada juga beberapa yang numpuk juga. Tapi ada juga yang diterima di Q2 gitu nggak saya bayar, saya biarin aja. Karena nggak punya duit Bu. Mahal Bu. Q2 itu bisa sampai 20 juta Bu. Itu Bu. Padahal penulisnya hanya 3 orang gitu loh.
Saya hanya penulis koresponden. Nah, saya nggak perlu agak nakal juga saya. Itu tulisan mahasiswa saya tulis dengan versinya seorang dosen gitu, Bu. Tapi tetap mahasiswa nomor 1, Bu. Judul skripsinya saya rubah. Tapi data semua dari datanya mahasiswa saya. Nah, saya rubah. Jadilah artikel itu dan diterima di Q2 gitu. Tapi nggak saya bayar, Bu, males, Bu, mahal, Bu, gitu. Artinya saya sudah percaya diri bahwa saya itu bagus artikel. Nanti saya cabut aja, saya cari yang lebih murah. Nggak perlu Q2 lagi, 3, Q4 aja cukup lah, gitu. Untuk saya loh ya. Tapi bagi Ibu, jangan ditiru untuk cukup Q3, Q4 itu, Bu. Nanti kalau sudah guru besar bolehlah gitu ya. Q3, Q4. Itu, Bu ya. Jadi jangan putus asa, Bu. Tulis saja lagi, Bu, ya. Tulis aja lagi, sampaikan dengan baik, dibanyakin referensi yang terbaru. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu namanya knowledge map, gitu. Ya, cari pakai itu, Bu. Ya, saya yakin itu akan ketemu artikel-artikel baru yang bisa mensuplai atau mendukung temuan Ibu, ataupun menjadi referensi bagi artikel. Ya, sangat bergantung dari bagaimana kita menulis. Ya, data I/O itu kenapa saya nggak begitu suka, karena dia data historik. Kalau sekarang tahun 2020, misalkan saya penelitian dengan I/O, berarti data saya itu tahun 2010, Bu. Nah, kan nggak bagus kalau menurut saya gitu kan. Nah, itu makanya saya nggak berhenti lagi pakai I/O. Gitu. Jadi itu, Bu ya, tulis saja gitu. Dicoba dicoba lagi, nanti kalau perlu review saya silahkan dikirim ke saya, nanti saya coba untuk mereviewnya, Bu, ya. Terima kasih, Itu, Prof. Bu. Terima kasih, Bu Usi. Ya, baik, Bu Kori, Prof Ketut masih menerima review paper, silakan diperbaiki papernya, artikelnya, dikirim ke Prof, biar lebih pede nanti ya ketika mengirim ke jurnal bereputasi ya, atau ke jurnal yang ingin dituju. Ya, Bu Kori? Ya. Nomor WA-nya sudah ada di grup, ya, Bu Kori ada masuk ke grup kan? Ada. Ada ya, jadi bisa nanti diambil nomor, dihubungi langsung ke Prof Ketutnya juga boleh, melalui via Bu Usi juga boleh ya. Jadi kita ada yang bertanya kemarin, ada beberapa yang ingin masih mengirim ya artikelnya, dan kita sudah minta izin sama Prof, masih boleh kata Prof, sampai belum ada sampainya kayaknya, masih boleh seperti itu. Masih boleh dikirim artikelnya untuk direview. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu Kori. Nanti kalau memang cocok untuk jurnal yang kami kelola, boleh nanti dimasukkan di situ. Nah, gitu. Sekalian nanti dimasukkan ke jurnal. Tapi kewajiban tetap submit tetap pada Ibu. Kan berarti kan sudah saya review gitu loh. Kalau itu di agribisnis loh, Bu ya. Ada 3 jurnal kalau mau, yang 2 internasional, ya yang 2 berbahasa Inggris gitu, yang 1 bahasa Indonesia. Silahkan kalau mau. Ya. Ada pertanyaan secara umum. Kalau Bu Usi mau punya tulisan yang juga tentang perikanan gitu, boleh ya. di situ. Baik, Prof. Kajian soseknya gitu. Saya sosek, Prof. Ya? Saya memang dari sosioekonomi. Itu. Cocok kali itu ya. Sudah ya, ada, coba. Jadi kita tidak perlu harus memasukkan ke universitas kita saja ya, Prof ya. Iya, jangan jago kandang, Bu. Nah, itu ya, jangan jago kandang gitu. Tapi Prof, penilaian Sinta apakah ada penilaian berbeda nggak? Misalnya gini, di universitas kita ada Sinta juga, ada jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Kemudian ketika kita masuk ke dalam penilaian Sinta itu, ada pengaruh nggak nilainya dengan kita kirim ke jurnal universitas yang lain yang juga akreditasi Sinta, seperti itu, Prof? Biasanya ada, Bu. Ada ya? Ada, tapi bukan dari penilai intern, Bu. Dari yang di Jakarta atau di mana gitu, Bu. Baik, Prof. Dan pengurangannya lumayan. Misalkan kalau di Sinta 34 itu sekitar 20, Bu ya. Itu bisa 5 turunnya, Bu. Baik, Prof. Ya. Jadi harus berani keluar juga.
Begitulah Nah, ya. artinya artikel kami yang sudah direview sama Prof, nanti kami perbaiki, kami bisa juga kirim ke jurnal Prof ya. Iya, cari kalau kami sekarang ini bidangnya ada yang kelautan ada Bu, ya, Ya. Enggano, kemudian ada yang rata-rata sudah 3 semua Bu. Oh, Ya, simpatico. kemudian ada peternakan, ya, agribisnis itu ada 2, pertanian umum ada 1, gitu. Ya, baik. Ya, ada 2 pertanian umum, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Ada yang HGPS itu internasional karena dari tentang kemiskinan. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ini sangat membantu teman-teman yang ada di Universitas Teguh Umar, khususnya yang mungkin masih agak kurang pede ya mengirim artikel, tapi dengan direview oleh Prof bisa menjadi motivasi nanti mengirim artikel ke jurnal yang dituju. Nah, Prof, kita juga akan menyambung lagi diskusinya, tapi kita tutup dulu dengan bahasa pertemuan. Tapi nanti di akhir pertemuan, nanti kita buka lagi dengan bahasa FGD. Nah, seperti itu ya, Prof ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu tetap berada di Zoom ini. Nanti kita akan sharing kembali, tapi kita tutup dulu dengan sesi pertemuan. Nanti akan kita buka lagi dengan sesi FGD. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak semua telah berhadir pada hari ini. Dan ini pertemuan terakhir. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.